Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba Allah yang bersyukur, dan mudah-mudahan segala amal ibadah kita diberikan keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga ada nilainya, dan mudah-mudahan amal ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa ulumikum fid dharaini amin ila an qala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini ayat turunnya pas bertepatan di bulan Sya'ban. Jadi kita berada di bulan Sya'ban, yaitu bulan yang mulia. Di bulan Sya'ban juga Rasulullah SAW diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa insyiqaqil qamar. Jadi kalau di bulan Rajab itu ada peristiwa Isra wal Mi'raj, dan di bulan Sya'ban juga ada namanya insyiqaqil qamar. Insyiqaqil qamar, jadi bulan itu bisa dibelah jadi dua. Ini semua adalah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan itu terjadi juga di bulan Sya'ban al-Mu'azzam. Jadi di bulan Sya'ban ini banyak juga peristiwa-peristiwa yang bersejarah yang menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada insyiqaqil qamar, di bulan Sya'ban ini juga ada peristiwa tahwilul qiblah, perpindahan kiblat yang asalnya menghadap ke Baitul Maqdis, kemudian turun ayat fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Jadi asalnya dulu sebelum menghadap ke Ka'bah atau ke Masjidil Haram itu menghadap ke Palestina. Nah, itu turunnya tahwilul kiblah juga pas berada di bulan Sya'ban. Kemudian di bulan Sya'ban ini juga turun perintah puasa. Nah, ya Rasulullah juga beliau berpuasa, bahkan beliau ijtihad bersungguh-sungguh berpuasa di bulan Sya'ban. Cuman kalau sudah nisful akhir, 15 terakhir, separuh daripada bulan Sya'ban, nah itu dilarang untuk berpuasa kecuali ada pengecualian. Di antaranya orang yang terbiasa puasa Senin Kamis, nah itu tidak apa-apa puasa setelah nisful akhir min syahr Sya'ban. Atau dia mengqadha puasa juga tidak apa-apa. Atau dia wisal, artinya bersambung dari 15, 16, 17 terus sambung, ini tidak apa-apa. Tapi kalau ada jeda, misalnya 15 puasa, 16 tidak, tidak boleh dia melanjutkan setelahnya, supaya orang itu datangnya bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Nah, biasanya orang kalau puasa sehari, puasa kada itu lemes. Nah,
anjuran berpuasa itu juga di bulan Sya'ban. Jadi bulan Sya'ban ini juga banyak peristiwa-peristiwa. Nah, di antaranya ayat tadi yang kita baca, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah, itu turunnya juga shalawat kepada Nabi Muhammad SAW berada juga di bulan Sya'ban. Suatu hari, suatu ketika Rasulullah SAW kelihatan dari muka Rasulullah itu surura, gembira, kelihatan, dilihat oleh para sahabat. Ya, Rasulullah selalu menampakkan muka ceria, cuman pada hari itu Rasulullah agak lebih ceria lagi. Kemudian para sahabat tanya, ya Rasulullah, engkau pada hari ini sangat ceria. Apa yang terjadi kepadamu ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, Atani malak, datang kepadaku malaikat, membawa bisyarah, kata Rasulullah, berita gembira. Apa berita gembiranya Rasulullah SAW yang dibawa oleh malaikat? Rasulullah gembira pada saat itu untuk apa? Apakah nanti Rasulullah di surga dibangunkan istana? Tidak. Bukan untuk itu Rasulullah gembira. Tetapi Rasulullah gembira pada saat itu didatangi oleh malaikat dengan membawa bisyarah, kabar gembira, yaitu sholawat satu kali yang dibaca oleh umat itu dibalas oleh Allah 10 kali rahmat. Nah, coba bayangkan kegembiraan Rasulullah SAW itu untuk umatnya, bukan untuk dirinya. Begitu besar syafaqah, belas kasih, perhatian Nabi Muhammad SAW kepada kita. Gembira Rasulullah SAW dengan berita atau bisyarah daripada malaikat yang mendatangi beliau pada saat itu. Ya, jadi pertanyaannya, kalau Rasulullah SAW gembira karena ada keistimewaan yang diberikan oleh Allah untuk umatnya, maka sangat mengherankan kalau kita sebagai umatnya tidak bergembira dengan apa yang dibawa tadi dari bisyarah dari malak atau malaikat kepada Nabi Muhammad SAW, dan kita lupa bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi ini perintah atau turun sholawat juga di bulan Sya'ban, sampai burdah itu daripada keistimewaan maziyahnya. Jadi asal muasalnya burdah itu, nah burdah yang ditulis oleh Imam Busiri itu asalnya sidin itu kena syalal, asabtu syalal bin nisfi. Jadi Imam Busiri itu beliau pernah kena penyakit syalal, lumpuh. Kemudian beliau memperbanyak baca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau dijelaskan dalam kitab Fawaidul Mukhtarah, itu beliau pada saat itu baca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, mimpi dalam tidurnya Al-Imam Al-Busiri didatangi oleh Rasulullah SAW, kemudian diberikan burdah. Jadi burdah itu dalam bahasa Arab artinya seperti selimut atau selendang. Jadi selendang ya Rasulullah itu diberikan kepada beliau. Jadi coba bayangkan orang yang banyak baca sholawat kepada Rasulullah SAW. Setelah itu Rasulullah mengatakan, engkau akan diberikan kesembuhan oleh Allah dengan berkat sholawat itu tadi. Bangun dari tidurnya Al-Imam Al-Busiri alaihi rahmatullah, beliau mengatakan, alhamdulillah penyakitku itu sudah sembuh, bahkan seakan-akan bukan hanya sembuh, tidak pernah kena sakit lumpuh. Nah, ini coba bayangkan. Ini berkat sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai beliau itu daripada gembiranya pada saat itu,
mengarang lantunan-lantunan syair, abiyat syair yang bernama burdah itu tadi, memuji Rasulullah SAW dengan lantunan syairnya. Jadi asalnya burdah itu bur'ah. Bur'ah itu artinya kesembuhan. Al-Imam Al-Busiri alaihi rahmatullah menamakan bur'ah, kemudian ingat dari dalam mimpinya diberikan oleh Rasulullah SAW selendang yang bernama burdah itu tadi. Nah, kemudian bur'ah tadi itu diganti menjadi burdah. Itu asal muasalnya daripada bacaan sholawat burdah itu, ditulis oleh Al-Imam Al-Busiri. Bahkan di situ ada qasidah Mudhariyah. Itu juga beliau waktu menulis di tepi pantai, kemudian ada cahaya dari atas langit itu menembus kepada lantunan-lantunan syair yang ditulis oleh beliau itu. Kemudian datang suara, jelas sekali suara itu mengatakan, "Ya Imam, at'abtana bi kitabatil hasanat." Engkau sudah menguyuhkan aku menulis kebaikan. Nah, coba bayangkan, di malaikat sampai begitu mengatakan, daripada keistimewaan lantunan-lantunan syair yang ditulis oleh Al-Imam Al-Busiri. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kemudian di bulan Sya'ban ini kita sudah istilahnya rutinitas tahunan ya, mudah-mudahan selalu kita kerjakan dan istiqomah, yaitu bertepatan dengan malam nisfu Sya'ban. Di malam nisfu Sya'ban itu turfa'ul a'mal, amal kita itu disodorkan, diganti lagi dengan amal buku catatan yang baru. Makanya di situ malam yang sangat berharga, malam yang dibukakan oleh Allah pintu rahmatnya selebar-lebarnya. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan malam tersebut, yang mungkin tinggal beberapa hari daripada malam nisfu Sya'ban. Yang jelas di bulan Sya'ban ini juga banyak peristiwa-peristiwa yang luar biasa, kejadian-kejadian yang bersejarah yang berada di bulan Sya'ban. Jadi keistimewaan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW itu karena siapa? Karena baginda Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW kita tahu sendiri bagaimana mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali melalui perjuangan dan pengorbanan. Tidak mungkin orang itu mendapatkan kelebihan atau maziyah atau keistimewaan atau khususiyah kecuali melalui perjuangan dan pengorbanan. Sebagaimana Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Pernahkah kita sehari makan, sehari tidak makan? Rasulullah pernah, bahkan lebih daripada satu hari. Rasulullah pernah cuma minum aja. Sampai Rasulullah itu datang ke rumah putri beliau yang tercinta, As-Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Putri beliau menangis, "Ya Rasulullah, tidak ada makanan ya Rasulullah." Kemudian beliau membukakan ikat pinggang beliau, ada 3 batu mengganjel perut Rasulullah SAW. Coba bayangkan. Kemudian Rasulullah mencium jidat putri beliau As-Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Beliau mengatakan, "Engkau nanti akan menjadi ratu di surga." Coba bayangkan, ini perjuangan Nabi Muhammad SAW. Apakah Rasulullah itu beliau tidak mampu untuk berbuat makan, untuk berpakaian mewah-mewah? Mampu sebenarnya. Bahkan ada yang meneliti ya, di Sumatera itu ada penelitian S2, S3 tentang hayatul Nabi SAW, kehidupan Rasulullah. Diteliti bukan Rasulullah orang miskin, tapi kenapa Rasulullah itu berbuat demikian? Karena untuk umat sebagai contoh supaya tidak rakus,
supaya tidak tamak dengan harta. Kita lihat dalam sejarah, Rasulullah pernah tidur di pelepah kurma. Iya kan? Sering kita mendengar daripada manaqib sirat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah tidak pernah dalam 3 hari itu kenyang. Ada sejarahnya seperti itu, ceritanya. Ada riwayat-riwayat yang menjelaskan seperti itu. Nah, jadi intinya kenapa Rasulullah berbuat itu semua untuk sebagai uswatun atau qudwah, uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh terdapat pada diri Nabi Muhammad SAW yaitu suri tauladan yang baik. Nah, itulah daripada perjuangan dan pengorbanan sehingga menjadi Habibullah, menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita lihat bukan hanya masalah lapar, masalah hidup yang sangat sederhana, bahkan gangguan dan cobaan juga. Kita tahu sendiri bagaimana sampai orang itu kagum kemudian mengucapkan 2 kalimat syahadat karena etika dan moralnya Nabi Muhammad SAW. Sampai kita tahu sendiri berapa kali kita mendengar cerita Rasulullah setiap buka pintu rumah, di depan pintu rumahnya itu ada kotoran. Sampai putri beliau itu nangis melihat abahnya itu diperlakukan seperti itu. Adalah orang nangka itu. Nah, akhirnya apa? Orang itu tidak ada lagi yang selalu mengganggu, tidak ada. Kemudian Rasulullah menjenguk orang itu. Cari lihat orang ini nama itu. Ada dan bapak omelannya ganggu seorang. Nah, coba kita lihat ini, ya kan jauh sekali. Makanya ujar para ulama, para guru-guru kita, kalau kita mau menghidupkan diri kita, hati kita itu lihat kehidupan Rasulullah. Kita dalam kondisi apapun tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Nabi Muhammad SAW. Sampai orang itu tadi takjub, dikira mau balas dendam. Ternyata Rasulullah itu mau menjenguk aja, cuma mau melihat bagaimana kondisinya. Akhirnya orang itu terharu dengan akhlak Nabi Muhammad SAW. Nah, ada perlu pidato 3 jam, 5 jam. Nah, ini cukup dengan akhlak, dengan moral, dengan etika yang baik. Maka orang itu terharu dengan mulianya akhlak Nabi Muhammad SAW. Jadi kembali kita kepada apa yang terjadi di bulan Sya'ban. Sampai dijelaskan oleh ulama, Sya'ban itu shin, dimulai dengan huruf shin besar, artinya syaraf, kemuliaan. Kemudian huruf ain, izzah, aziz, artinya mulia. Shin ada yang mengatakan syafa'ah. Kemudian ba, bulan Sya'ban, ada baknya Allah ibahnya. Ba itu artinya bir, kebaikan, birrun, kebaikan. Kemudian habis ba ada huruf alif, Sya'ban panjang. Alif artinya ulfah. Apa ulfah? Belas kasih. Nah, ini di bulan Sya'ban. Kemudian ada nun terakhir, Sya'ban, nun. Nun artinya nur di situ, cahaya. Nah, luar biasa apa yang terjadi juga di bulan Sya'ban. Yang jelas kita selalu istiqomah. Kita selalu berharap untuk mudawamah, terus menerus tanpa terputus sampai datang ajal kita dalam keadaan istiqomah, beribadah, beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tahu orang yang istiqomah itu mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila datang malaikat Israel, maka Allah mengatakan jangan takut dan jangan sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah akan memberikan berita bahagia bagi orang yang istiqamah waktu dalam keadaan
sakaratul maut, dinampakkan tempatnya di surga, sehingga orang itu matinya dalam keadaan husnul khatimah. Ini yang selalu didamba-dambakan bagi setiap mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu al husnul khatimah. Dan husnul khatimah itu tidak gampang kecuali melalui istiqamah, melalui mudawamah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedikit tapi istiqamah itu lebih baik daripada beramal banyak. Besok ada lagi. Apa kata Rasulullah? Khairul a'mal adwamuha wa in qalla. Sebaik-baiknya amal itu adwamuha, continue, terus menerus. Wa in qalla, walaupun amal itu hanya sedikit. Sembahyang duha misalnya, kadang apa sampai 8 atau 2 rakaat tapi hari-hari. 2 rakaat bareng tapi hari-hari. Nah, ini lebih bagus daripada yang 8. Besok ada sembahyang ya Allah, istiqomah. Sembahyang witir, nah, apalagi sembahyang witir. Sembahyang witir ini hampir mendekati hukumnya wajib. Kenapa? Karena menurut Imam Abu Hanifah hukum sembahyang witir adalah wajib. Pada kau 11 rakaat, ada bapak 3 rakaat sembahyang witir. Nah, itu lebih baik daripada banyak tapi bahan sembahyang, bahan kada. Nah, jadi apa tadi? Al-mudawamah, istiqamah. Kemudian umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang istiqamah juga mendapatkan bisyarah, dia akan mendapatkan tanpa hisab nanti insyaallah fi yaumil qiyamah. Thuluthun yadkhuluna al-jannah bighairi hisab. Sepertiga dari golongan umatnya Nabi Muhammad yang masuk surga tanpa dihisab. Jadi umat Rasulullah semuanya masuk surga selama dia ada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tahu sendiri, azab, intizar al-hisab itu adalah azab. Menunggu hisab, proses itu adalah azab. Dibagi 3. Ada yang masuk surga tanpa dihisab. Allahumma ja'alna minhum. Ada yang masuk surga tapi melalui proses, dan proses itu adalah azab. Ada yang masuk surga tapi mampir dulu, waliyadzubillah min dzalik. Nah, ini juga masuk surga tapi singgah dulu. Sehari seperti alfis sana, 1000 tahun di dunia. Waliyadzubillah min dzalik. Makanya orang yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan menyia-nyiakan waktunya. Dia tidak akan menyia-nyiakan umurnya kecuali hanya untuk hal-hal yang bermanfaat. Betapa bahagianya seseorang yang dia sudah tidak ada di dunia tapi pahalanya terus mengalir sampai hari kiamat. Ini orang yang sangat bahagia. Kenapa? Karena orangnya tidak ada tapi pahalanya terus mengalir. Sebaliknya, orang yang celaka, dia sudah tidak ada di dunia tapi dosanya terus mengalir. Waliyadzubillah min dzalik. Kemudian di sini dijelaskan daripada maziyah, kekhususan sholawat, sampai dikatakan man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi biha asyara. Dan inilah tadi Rasulullah gembira, muka beliau ceria waktu didatangi malaikat membawa berita ini. Kenapa? Karena berita ini dikhususkan untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah kebahagiaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila melihat umatnya dalam keadaan bahagia. Dan Rasulullah merasa sedih apabila umatnya itu tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai dalam riwayat disebutkan tu'radu alayya a'malu ummati fi kulli lailatil jum'ah aw yaumil jum'ah
In wajadtu khairan hamidullah wa in wajadtu syarran istaghfartullah. Makna kalam. Disodorkan kepada umatku apa yang diperbuat olehnya, itu khususnya di malam Jumat dan di hari Jumat. Jadi Rasulullah melihat apa yang dilakukan oleh umatnya. Makanya kita dianjurkan memperbanyak di malam Jumat dan di hari Jumat untuk membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Aktsiru minas sholati alayya fil lailatil gharra wal yawmil azhar. Perbanyaklah kata Rasulullah baca sholawat kepadaku di malam Jumat dan di hari Jumat. Nah, berdasarkan itu makanya di malam Jumat di situ kita dianjurkan untuk memperbanyak daripada sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam sebuah hadisnya, beliau bersabda, Inna awlan nasi bi yawmal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Ada riwayat, Inna awlan nasi bi yawmal qiyamah aktsaruhum salatan alayya. Sesungguhnya kata Rasulullah, orang yang paling dekat denganku nanti di hari kiamat yang paling banyak baca sholawat kepadaku. Jadi kalau kita baca sholawat itu tambahi dan salam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Nah, ini lebih lengkap, lebih bagus. Karena dalam kitab Ihya itu disebutkan ada seorang yang mana dia menulis kitabnya dengan memulai sholawat tanpa salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia mimpi, dalam mimpinya itu Rasulullah datang, kenapa engkau cuma baca sholawat dan tidak salam kepadaku? Nah, akhirnya semenjak itu beliau bukan hanya bersolawat dan bersalam. Jadi Allahumma sholli wa sallim. Nah, ada dua, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Itu lebih lengkap, lebih bagus. Sesungguhnya orang yang paling dekat kata Rasulullah nanti di hari kiamat yang paling banyak. Nah, ini baca salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan mereka para ulama, para solehin tidak menghitung-hitung daripada salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ibaratnya orang mau membuka pintu rahmat Allah Subhanahu Wa Taala itu kadang hawa pun kadang ada kuncinya. Nah, kuncinya itu adalah salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi logikanya orang ini kan dikit-dikit pakai logika, ya kan? Logikanya seperti apa itu? Nah, begitu kan? Pian bisi saldo di bank banyak harta beliau. Apa harta sidin, harta pian lah, harta pian banyak misalnya di bank, bolehlah dia membuka atau mengambil dana di bank itu subuh. Nah, tadi orang mana yang belum buka, apa sung ya. Nah, ibaratnya tuh, belum buka, anak pian, anak ambil kawalah. Nah, jadi ibaratnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bisi saldo, tapi saldo itu kada kau diambil kecuali melalui proses, kan begitu? Ada langsung situ sini. Nah, wasilahnya itu siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau kita mengambil pintu rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala kecuali melalui kekasih Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu logikanya seperti itu. Bahkan Nabi Adam alaihissalam, beliau waktu melihat di pintu surga itu ada tulisan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tanya Nabi Adam, dulu nama siapa ini? Lebih dulu ada, berdahulu ada tulisannya. Nah, akhirnya dijawab itu adalah nama kekasihku, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang jelas kita ini alhamdulillah bersyukur benar lahir ke dunia sudah menjadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kadang minta, kemudian Allah menjadikan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kadang minta kepada Allah tapi kita diberikan oleh Allah.
sebagai umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita lihat dalam kitab Taurat, bagaimana Nabi Musa ingin menjadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ujar Nabi Musa, ya Allah, ij'alu haula min ummati, jadikan mereka itu sebagai umatku. Apa ujar Allah? La, hum ummatu Ahmad, haula ummatu Ahmad, mereka itu adalah umatnya Nabi Muhammad. Akhirnya Nabi Musa, ya Allah, mengkana tawa mereka menjadi umatmu, sudah aku aja, ujar Nabi Musa, jadikan sebagai umatnya Nabi Muhammad. Apa ujar Allah? La, ikam seorang nabi, mereka adalah umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah fadilah yang besar, yang agung diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Yang kita khawatirkan cuma satu, apakah nanti kita di hari kiamat itu diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang kita khawatir. Mudah-mudahan usia kita, umur kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dunia ini tidak kita sia-siakan. Nah, khususnya kita memperbanyak baca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita kaum amalkanlah apa dalam ibadah amal sini. Mudah-mudahan kita dapat barokah sini. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, dosa ibu bapak kita, dosa keluarga kita, semuanya diampuni oleh Allah berkat sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan zahir dan batin. Mudah-mudahan hati kita dibersihkan oleh Allah dari segala penyakit hati, ya Allah. Mudah-mudahan saudara kita semua kaum muslimin dan muslimat diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita berataan selalu istiqomah dalam kebaikan, dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah akhiri usia kita nanti dalam keadaan husnul khatimah. Allah kumpulkan kita semua di syurganya bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa man ma'ana ya Allah syaqiyyan wa la mahruma. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa syahadatan 'inda al-maut maghfiratan ba'da al-maut wa najatan minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab waj'al lana ya Allah min kulli dhiqin faraja wa kulli hammin wa bala'in makhraja. Ya Maulana ya mujib hadiran la yaghib tawassalna ilayka bil habib sallallahu alaihi wasallam. Qadhi hajatina ya Allah wal muslimina qarib. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa'u min qalbin la yakhsha'u min du'a'in la yustajabu lahu. Allahumma inna na'udzu bika min al-hammi wal hazan wa na'udzu bika min al-'ajzi wal kasal wa na'udzu bika min al-jubni wal bukhl wa na'udzu bika min ghalabati ad-dayn wa qahri ar-rijal. Allahumma ya muhawwil ahwal hawwil halana wal muslimin ila ahsani hal. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra shiruna biha wa ahlana wa awladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yawmina ila yawmil akhir.
ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يوم هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا كما ضيع واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا